Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah judul ya, begini ya. 90% Kristen tidak tahu juru selamat. Ya, serius ini Pak, serius ya. 90% orang Kristen itu tidak tahu juru selamat. Coba Anda ditanya, Anda Kristen ya? Ya, sudah berapa tahun? Oh, puluhan tahun. Juru selamat itu apa sih? Ya, Allah itu menebus dosa kita. Loh, kalau Allah menebus dosamu, kamu kok masih bisa berbuat dosa? Ya, tapi nanti ditebus katanya. Ya. Juru selamat itu siapa? Juru selamat itu Yesus. Terus Yesus jadi apa? Jadi juru selamat. Ya, Yesus jadi anak yang masih sujud kepada Bapa. Jadi juru selamat itu Allah atau bukan? Tidak harus Allah. Ya. 90% orang Kristen tidak tahu juru selamat. Ayo definisi juru selamat apa? Ayo, ngerti nggak? Ya. Baik Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya pengajaran program master ya, in English. Tapi ini saya ajarkan garis besarnya saja ya. Anda yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan ya. Ada program bahasa Indonesia, sarjana Alkitab maupun program bahasa Inggris, program master ya, master bibliologi study. Juru selamat itu apa yuk? Juru selamat adalah Allah yang menyelamatkan umatnya dari dua dosa ya. Dari dua dosa supaya bisa masuk surga. Matius 1 ayat 21 kok dari dua dosa ini dia ya. Jadi Allah juru selamat adalah harus Allah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka ya supaya bisa masuk surga. Matius 1 ayat 21. Itu definisi juru selamat. Terus dosa mereka itu apa? Dosa umatnya. Dosa umatnya itu ada dua. Dosa yang dari Adam, yaitu yang sering disebut dosa waris. Tidak ada sih di Alkitab dosa waris. Dosa yang dari Adam, ya. Karena dosa dari Adam itulah kita bisa mati. Tadinya kan kita nggak bisa mati ya. Dosa yang diwariskan dari Adam inilah di dalam Kejadian 3 ayat 6 maupun dosa perbuatan selama kita hidup. 1 Yohanes 5 ayat 16 yang ada dosa maut dan dosa tidak maut. Jadi juru selamat itu harus bisa menyelamatkan umatnya dari dua dosa. Dosa warisan dari Adam plus dosa perbuatan selama hidup. Hebat ya Pak juru selamatnya itu ya. Jadi harus bisa menyelamatkan dari dua dosa itu. Bagaimana dosa dari Adam ini diselamatkan dikalahkan Pak supaya kita bisa selamat ya. Kan dosa warisan dari Adam harus dikalahkan dengan yang namanya penebusan. Penebusan ya sesuai Kejadian 3 ayat 15. Keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala iblis, itu kepala ular. Tapi si ular akan meremukkan tumitnya. Terus kapan terjadi Pak itu mengalahkan dosa Adam ya? Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya menurut ukuran Allah ya. Lalu Yesus dilahirkan ya, seorang wanita, dan Yesus ini harus takluk kepada Taurat, makanya Yesus disunat. Yesus juga akekah, nanti Yesus juga melayani umur 30 tahun, nanti waktu mati juga dikafani karena Yesus itu tunduk pada Taurat. Yesus pasti halal haram, pasti Yesus tidak makan babi, itu pasti karena ayat ini sudah mengatakan Yesus tunduk pada Taurat. Jadi kalau ada Gerahamu Allah bilang, satu pertanyaan ini, Yesus itu makan babi apa enggak, orang Kristen pasti auto bingung, nggak bisa jawab. Halah, bagi kami itu saupil Pak. Bagi HTD pertanyaan Gerahamu Alaf itu seperti seupil Pak ya. Kami sudah jawab 300 pertanyaanmu gitu. Kok malah ngomongin Gerahamu Alaf. Jadi caranya begitu ya. Terus bagaimana caranya ya? Allah gitu. Allah dalam hal ini YHWH ya, Tuhan Huruf besar semua, dibentuk jadi manusia, namanya Yesus ya, menggenapi Yesaya 43 ayat 10 dan ayat 11 ya.
Lalu diberi nama Yesus Lukas 1 ayat 32, 33, 34, 35 ya. Gelarnya, nah ini perhatikan. Yesus yang manusia itu punya gelar, ini perhatikan ya. Sudah pasti Immanuel, Matius 1 ayat 23 ya. Kemudian anak Allah sudah pasti ya. Terus Bapa kekal ya. Bapa kekal, Allah perkasa, Raja damai, penasihat ajaib di dalam Yesaya 9 ayat 5 ini yang jarang disadari bahwa Yesus itu bergelar Bapa kekal. Jarang disadari oleh orang Kristen. Lah iya dong, orang Kristen aja nggak tahu juru selamat kok. Boro-boro tahu Bapa kekal. Jadi Bapa kekal itu adalah Yesus. Terus punya gelar juga Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu gelar-gelar Yesus. Ada yang sudah jatuh tempo, ada yang belum ya. Ya, yang sudah jatuh tempo itu cuman Immanuel, anak Allah, kemudian ya udah itu ya. Itu sudah jatuh tempo. Sedangkan gelar Bapa kekal, Juru Selamat, Kristus, Tuhan itu jatuh tempo setelah dia naik ke surga. Perhatikan baik-baik. Anda nggak tahu kan? Nah, terus prosesnya bagaimana Pak? Prosesnya Yesus harus mati di salib, Lukas 23 ayat 46. Terus di dalam roh, ya, di dalam spiritnya, iblis dikalahkan oleh Yesus. Ya, ya, iblis kan roh ya, jadi Yesus mengalahkan iblis. Sengat maut yaitu kuasa dosa dipatahkan. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Maut dan kerajaan maut digembok, kuncinya dipegang Yesus. Wahyu 1 ayat 18. Iblis mengembara, mencari mangsa, mengaum-ngaum seperti singa. 1 Petrus 5 ayat 8. Namun demikian, meskipun iblis ini mengembara karena tempatnya kerajaan mautnya sudah digembok, tetapi masih menguasai dunia. Dunia ini di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Terus apa hasilnya Pak Pendeta? Hasilnya adalah siapa yang percaya Yesus sebagai juru selamat ya, diselamatkan. Markus 16 ayat 16, sebab kuasa iblis sudah dikalahkan ya. Tergantung kita mau percaya apa tidak, tergantung Anda. Anda mau percaya Yesus yang sudah mengalahkan kuasa maut, yaitu sengat maut, yaitu dosa itu. Anda mau percaya itu apa tidak? Ya, kalau Anda percaya, Anda disebut manusia yang ditebus oleh Yesus. Dulunya milik iblis, sekarang menjadi milik Yesus. Itu kalau Anda mau. Tergantung Anda. Jadi bukan urusan anugerah, gitu. Urusan iman. Ya, bahwa Anda mendapat anugerah mengenal Yesus, yes, tetapi keputusan itu imanmu. Kamu mau ngambil keputusan, oke, saya percaya. Tapi semua orang itu mendapat anugerah dari Allah. Responnya tergantung Anda. Kalau Anda mau percaya ya selamat. Kemudian nomor 8, bagaimana dengan dosa perbuatan Pak? Kalau tadi kan dosa waris itu sudah dikalahkan ya. Bagaimana dengan dosa perbuatan? Ini hebatnya saudara-saudara ya. 1 Yohanes 5 ayat 18, kita yang percaya kepada Allah akan dilindungi oleh Yesus supaya kita tidak dijamah oleh si jahat. Tadi kan iblisnya masih di udara mengaum-ngaum seperti singa, mencari yang bisa ditelan ya. Kita dilindungi oleh Yesus. Kemudian ini dia, kita diperlengkapi oleh setiap perbuatan baik di dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Enak saudara, kalau kita percaya Yesus, dilindungi sama Yesus, terus kita dikasih perbuatan baik oleh Allah. Ini dia, catat baik-baik, perbuatan baik settingan Allah, bukan perbuatan baik menurut kita, tapi perbuatan baik settingan Allah. Terus kita masih bisa melakukan dosa enggak Pak? Bisa. Nanti, ini hebatnya ya, dosa kita dihapuskan atau dibenarkan. Meskipun dosamu merah seperti kirmisi, maupun seperti kain kesumba akan putih seperti salju, seperti bulu domba. Ya, Yesaya 1 ayat 18. Enaknya jadi Kristen di situ Pak. Tapi syaratnya mutlak, Anda harus percaya Yesus. Kalau Anda percaya Bapa nggak dapat. Apalagi percaya Allahnya 3 hakikat, 3 pribadi, enggak.
Makanya 90% orang Kristen nggak ngerti arti juru selamat. Juru selamat itu hanya satu, Yesus. Nggak bisa Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak bisa. Bapa, Anak, Roh Kudus juru selamat. Kamu nyembah Bapa kok juru selamatmu Yesus. Nggak bisa. Makanya 90% nggak paham yang namanya juru selamat. Ya, juru selamat, oke? Jadi, apakah juru selamat harus Allah? Yes, 1 Timotius 2 ayat 3, Lukas 1 ayat 47. Allah juru selamatku. Kamu percaya Yesus juru selamat? Betul. Tapi kamu percaya nggak Yesus Allah? Kalau Allah tetap Bapa, Anda membohongi diri sendiri. Bohong. Anda mengatakan Yesus itu juru selamat, tapi Anda menolak Yesus sebagai Allah. Juru selamat itu harus Allah. Nggak bisa Allahmu Bapa, terus kamu bilang juru selamatmu Yesus. Nggak bisa. Kalau kamu sebagai juru selamat Yesusnya, ya Yesusnya harus Allah. Karena memang begitu. Wahyu 21 ayat 7, Yesus itu Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus itu maha kuasa. Wahyu 4 ayat 2, Yesus itu duduk di tata surga. Nggak ada itu Bapa maha kuasa, nggak ada. Bapa duduk di tata surga, nggak ada. Bapa disembah di surga, tidak ada. Yang disembah di surga itu Yesus. Yang duduk di tata surga itu Yesus. Yang maha kuasa itu Yesus. Nggak pernah ada Bapa maha kuasa, nggak ada. Jadi kalau Anda mau menjadikan Yesus juru selamat, mutlak Yesus harus Allah. Kalau Anda menolak itu ya membohongi diri sendiri. Terus siapakah juru selamat itu? Ayo, juru selamat ya Yesus Kristus, Pak. Ya, Bapa bisa nggak jadi juru selamat? Nggak bisa. Ya, jadi juru selamat harus Allah. Juru selamat harus Yesus Kristus. Ya, apakah bisa juru selamat itu Bapa? Tidak bisa. Menjadi masalah Anda menyembah Bapa tapi sok hebat mengklaim Yesus juru selamat. Astagfirullah, yang kamu sembah sebagai Allah itu Bapa, tapi kamu klaim Yesus jadi juru selamatku. Astagfirullah, 90% orang Kristen begitu. Kalau Anda menjadikan Yesus juru selamat, maka mutlak Yesus harus Anda imani sebagai Allah. Karena memang benar, Yesus itu Allah. 11. Apakah juru selamat ini untuk Israel saja atau untuk seluruh dunia? Awalnya juru selamat itu hanya untuk Israel ketika Yesus hidup. Catat baik-baik. Ketika Yesus hidup sebagai manusia, apa kata Yesus? Siapa percaya kepada anak nih yang hidup nih, yang jadi manusia ini, kamu diselamatkan dan nanti akan dibangkitkan. Yohanes 6 ayat 40. Itu awalnya. Ya, keselamatan itu untuk bangsa Israel awalnya karena Yesus masih hidup. Puji Tuhan, akhirnya Yesus mati dan bangkit. Makanya keselamatan menjadi seluruh dunia. Kalau Yesus nggak mati, keselamatan khusus untuk Israel yang lihat waktu Yesus hidup. Kita orang Indonesia kan nggak lihat Yesus hidup. Kita nggak bisa selamat, nggak bisa. Karena awalnya keselamatan itu siapa lihat Yesus fisik yang hidup itu. Ya, Yohanes 6 ayat 40, siapa lihat anak dan percaya maka diselamatkan dan nanti dibangkitkan. Puji Tuhan, akhirnya Yesus mati, Yesus bangkit lalu sebagai Allah. Makanya keselamatan berlaku untuk seluruh dunia, termasuk Indonesia. Siapa percaya dan dibaptis diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Ya nggak percaya ya dihukum, terserah Anda. Anda mau percaya apa enggak itu terserah Anda. Tetapi semua orang harus paham, oh, juru selamat itu ternyata seperti itu. Waduh, betapa selama ini kita nggak pernah ngerti. Sudah dibilang kan, 90% Kristen tidak paham juru selamat. Ya, jadi judulnya gitu aja. 90% Kristen tidak paham juru selamat. Ya, yang paling parah adalah mengklaim nyembahnya ke Bapa, tapi mengklaim juru selamatnya Yesus. Makanya Yesus bilang apa? Aku nggak tahu. Aku nggak kenal kamu, orang Kristen yang disebut Kristen kambing. Ya, meskipun kamu teriak-teriak, Yesus, bukankah aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku bermujizat demi namamu, Matius 7 ayat 22, dan di ayat 21, Tuhan, Tuhan, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk di dalam
kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa tadi? Yohanes 6 ayat 40, siapa lihat anak waktu itu kan Yesus masih hidup. Ya. Jadi kalau sekarang Anda teriak-teriak, Yesus, aku beriman kepadamu, Yesus Tuhan, aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yesus bilang, sorry, aku nggak kenal kamu? Karena Anda tidak menjadikan Yesus Allah. Salahmu di situ. Allahmu tetap Bapa, padahal Bapa ini adalah kiasan Yesus di surga. Ketika Yesus jadi manusia, Yesus memakai Bapa sebagai kiasan diri Yesus sebagai Allah di surga. Dijelaskan di dalam Yohanes 16 ayat 25, very clear. Pilihan tergantung Anda mau menolak silahkan. Tetapi saya, Pendeta Hendy Tandiana, memberitakan bahwa juru selamat itu mutlak harus Allah. Jadi kalau Anda menjadikan Yesus juru selamat, mutlak Yesus harus Allah Anda. Ya, pembohong besar yang mengatakan yang aku sembah Allah itu Bapa, tapi Yesus juru selamatku. Pembohong besar, super pembohong besar, super pembinasa. Pendeta-pendeta Anda yang masih memberitakan Allah kami Bapa, tapi juru selamat kami Yesus, pembohong besar. Ya, Anda kalau mau menjadikan Yesus juru selamat, ya mutlak Yesus harus Allah. Memang Yesus Allah, Pak. Betul, ada ayatnya. Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 1 ayat 8. Yesus itu maha kuasa, yang duduk di surga itu cuman Yesus seorang. Wahyu 4 ayat 2. Nggak ada itu Bapa di surga. Ya, padat, singkat, dan clear Bapak Ibu Saudara. Ayo ikut sekolah Alkitab ya. Ada yang namanya program sarjana pakai bahasa Indonesia maupun program master, semuanya online supaya Anda paham seperti ini. Pak, aduh puluhan tahun kami kok ternyata baru tahu ya, juru selamat harus Allah. Betul, untung kami belum mati Pak ya. Ya, buruan tobat ya sebelum Anda mati. Ya kalau udah mati sudah finish. Ya, imanmu yang kamu anggap kamu orang Kristen sekarang udah dengar toh, juru selamat harus Allah. Betul, kalau kamu tolak nggak ada gunanya. Kalau kamu mati sekarang sebelum kamu tobat, maka kamu dijamin alam maut nanti ke lautan api, the lake of fire. Ya, tobat sekarang dimulai dengan baptisan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.